Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, terutama pada sesi kali ini. Kami ingin menyampaikan satu respon dari pertanyaan yang masuk pada akun kami melalui kolom komentar dari beberapa video yang telah kami tayangkan di beberapa waktu yang lalu. Yang mana saat itu kami pernah memunculkan keterangan melalui video di akun YouTube kami dengan judul Wali Muhakkam yang tidak memiliki sifat adalah atau hanya orang biasa. Dalam video tersebut ada satu pertanyaan yang masuk di satu hari yang lalu, yaitu pertanyaannya berbunyi, mohon maaf Pak Ustadz, ini ada kejadian seorang mu'alaf mau nikah tapi KUA tidak mau menikahkan dengan alasan administrasi negara tidak terpenuhi, surat cerai dari pihak laki-laki tidak ada. Lalu mempelai mengangkat seorang ustadz di kampung untuk menikahkannya sebagai wali muhakkam. Apakah masih tidak sah? Kalau alasan mujtahid, hampir dikatakan tidak ada untuk mencari seorang mujtahid. Mohon maaf, seorang KUA, bahkan Menteri Agama yang mengangkat KUA, belum tentu lebih alim dan adil dari ustadz di kampung. Indonesia ini bukan negara Islam yang ada qadhinya yang benar-benar qadhi seperti syariat Islam. Kalau zaman dulu di negara Islam memang ada seorang qadhi yang benar qadhi dan benar-benar alim. Ini KUA belum tentu lebih alim dari ustadz di kampung, tidak mau menikahkan hanya alasan administrasi negara. Kalau terjadi zina, siapa yang tanggung jawab? Apakah administrasi negara yang bukan menerapkan hukum Islam lebih diutamakan daripada sah menikahkan secara Islam oleh ustadz kampung? Ini pertanyaan yang masuk dari salah satu akun kepada salah satu video yang kami tampilkan di channel YouTube kami. Dari pertanyaan ini saja yang panjang tadi itu, di situ sebenarnya kalau kita renungkan betul ada beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas dan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji sebagai respon dan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Dan untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada dan diajukan dalam pertanyaan ini agaknya masih belum bisa dijawab untuk dalam satu sesi video saja. Mungkin akan ada beberapa sesi video-video berikutnya untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap pertanyaan yang seperti ini. Tentunya respon yang kami munculkan, respon yang kami sajikan kepada para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, kami tetap berangkat dari sudut pandang edukasi, kami tetap berangkat dari sudut pandang keilmuan dan pengetahuan,
supaya kita semuanya, terutama masyarakat muslim, dan masyarakat muslim yang ada di Indonesia ini memang mayoritas sebagai masyarakat muslim yang bermadzhab Syafi'i, kita berangkat dari sudut pandang madzhab Syafi'i di dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama, memang dari pihak KUA itu sendiri, ketika misalkan ada seorang mu'alaf, dan agaknya mu'alaf yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah pihak perempuannya. Ketika ada seorang perempuan yang dia itu mu'alaf, artinya berarti dia berangkat dari keluarga yang notabene adalah orang-orang non-muslim, orang-orang yang kafir. Lalu kemudian perempuan ini mu'alaf, masuk Islam dan akan menikah dengan seorang laki-laki. Yang ternyata kebetulan si laki-laki ini sebenarnya dia adalah seorang suami yang telah menceraikan istrinya. Cerai yang dilakukan dan itu bisa menjadi sah ketika si suami itu melontarkan ungkapan-ungkapan talak kepada istrinya. Dengan suami itu mengucapkan lontaran talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak kepada istri sahnya. Namun, ketika masalah talak atau masalah cerai ini masih belum diangkat kepada pengadilan agama, tentunya akte cerai juga masih belum terbit. Si laki-laki masih belum menerima akte cerai dari talak yang telah dia layangkan kepada istri sahnya. Sehingga ketika laki-laki tersebut ini akan melakukan pernikahan yang kedua dengan perempuan yang lainnya lagi, si suami ini masih berstatus suami perempuan yang lain di kacamata hukum negara Indonesia atau hukum pengadilan agama. Karena dia itu masih berstatus sebagai suami dari perempuan sebelumnya, maka dia baru bisa melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang kedua secara resmi di KUA ketika sudah mendapatkan izin dari istri yang pertama. Laki-laki ini masih dianggap belum melayangkan talak kepada istrinya menurut kacamata pengadilan agama atau kepanjangan dari KUA-nya. Sehingga ketika memang prosedur yang ada peraturannya seperti itu, tidak ayal, tidak mengherankan kalau pihak KUA pasti akan menolak pernikahan yang kedua ketika pernikahan kedua ini tidak ada tanda tangan atau perizinan dari istri yang sebelumnya, walaupun sudah diceraikan. Dalam masalah ini memang pihak KUA tidak bisa disalahkan begitu saja juga, karena beliau-beliau para teknisi atau para pengurus yang ada di pihak KUA itu sangat terikat dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Seandainya saja pihak pencatatan pernikahan itu serta-merta kemudian melakukan pernikahan dengan laki-laki yang seperti itu modelnya, lalu kemudian tanpa ada tanpa ada izin resmi dari istri yang sebelumnya, atau kemudian langsung begitu saja memunculkan buku nikah yang kedua, maka otomatis petugas pencatat pernikahan akan terkena sanksi dan beliau sendirilah yang kemudian akan mendapatkan doror, mendapatkan hal musibah setelah dia menikahkan laki-laki tersebut. Dalam hal ini memang sudah diterapkan dalam KHI, kompilasi hukum Islam, pada bab yang ke-10, pasal yang ke-60, ayat yang kedua, yang berbunyi, maksudnya bab yang ke-10 tentang pencegahan perkawinan, di ayat 2 itu menyatakan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Memang secara hukum agama Islam, laki-laki ini boleh untuk melakukan pernikahan yang kedua. Jangankan dia setelah melayangkan cerai kepada istri yang pertama. Seandainya saja dia masih belum menceraikannya, lalu kemudian dia itu ingin menikah dengan istri yang kedua, maka itu secara hukum syariat masih diperbolehkan. Hukum rinciannya sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya tentang ta'adduduz zaujat, tentang kebolehan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Namun, dari pihak kenegaraan kita, dari pihak perundang-undangan negara yang ada terkait dengan masalah perkawinan, ketika seorang laki-laki itu akan melangsungkan pernikahan yang kedua, maka ini dibutuhkan izin dari istri yang pertama. Kenapa demikian? Karena ini merupakan satu bentuk darul mafasid yang dikhawatirkan muncul pada waktu-waktu yang akan datang.
Ketika misalkan ada seorang laki-laki yang dia itu menikah dengan istri yang kedua tanpa adanya izin dari istri yang pertama, yang kemudian istri pertama ini taruhlah menggugat cerai atau menggugat hartanya atau menggugat perkawinannya dan seterusnya, ini akan menimbulkan satu kericuhan, satu permasalahan kedua hanya gara-gara adanya pernikahan kedua dari laki-laki tersebut. Sebelum ini semuanya terjadi, karena memang tidak bisa dipastikan masyarakat Indonesia itu untuk menikah kedua, lalu kemudian istri pertama itu akan tenang-tenang saja. Bahkan sudah kita bahas bahwa watak mendasar yang telah dihibahkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang perempuan, bahwa orang perempuan itu tidak akan pernah merasa tenang ketika laki-lakinya bermesraan atau asyik dengan perempuan yang lain. Ini merupakan satu watak mendasar yang dimiliki oleh setiap orang perempuan. Sehingga sangat tinggi potensinya. Potensi yang muncul dari bentuk kegaduhan setelah adanya pernikahan kedua itu merupakan satu potensi yang sangat kuat sekali. Bahkan sudah bukan lagi potensi yang dianggap mauhumah, tapi bisa-bisa itu dianggap hampir kepada muhaqqaqah. Oleh karena itu para ulama-ulama dalam kitab-kitab fikihnya untuk istri pertama itu sering diistilahkan dengan sebutan halilah, tapi untuk istri kedua, ketiga, dan keempat itu diistilahkan dalam lafadz-lafadz fikih dengan istilah durroh. Karena memang istri kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan satu hal yang dianggap tidak mengenakkan bagi benak atau perasaan istri yang pertama. Walaupun secara bahasa Indonesia itu disebut dengan madu, tapi bahasa fikihnya diistilahkan dengan sebutan durroh. Sesuatu yang tidak mengenakkan, artinya tidak mengenakkan kepada istri yang pertama. Ketika si suami tadi itu yang ditanyakan ini, dia itu telah menceraikan istrinya. Namun kemudian perceraian ini masih belum memunculkan, belum sampai menerbitkan akte cerai. Apalagi si laki-laki itu sudah bilang kepada pihak KUA ketika akan menikah yang kedua itu bahwa dia telah menceraikan istri sebelumnya. Maka secara otomatis dari ungkapan itu pihak KUA akan meminta adanya akte perceraian. Ya gara-gara dia sendiri, kenapa dia bilang kalau dia itu sudah menceraikan istri yang sebelumnya. Dia sudah mengaku di hadapan KUA bahwa sebelumnya dia pernah menikah, lalu kemudian istrinya itu diceraikan. Maka secara otomatis pihak pencatatan pernikahan akan meminta bukti akte perceraian. Ini memang sudah menjadi prosedur yang berlaku di KUA itu sendiri. Lalu seandainya kemudian pernikahan si laki-laki ini dengan perempuan yang kedua itu ditolak. Artinya seperti tadi undang-undang yang kita bacakan, kalau seandainya KUA itu melanggarnya maka dia akan berbahaya. Lalu kemudian ditolak. Apakah kemudian tidak boleh juga si laki-laki ini mengangkat seorang wali muhakkam di kampungnya? Yang mana notaben dari wali muhakkam yang akan diangkat ini memang di masa-masa sekarang bukan seorang mujtahid. Memang bukan seorang mujtahid, dia ya orang yang berilmu dan bahkan real fakta yang banyak terjadi di sekeliling kita. Para kiai-kiai kampung, para ustadz-ustadz kampung secara keilmuan itu banyak yang lebih mumpuni dibandingkan para petugas KUA yang ada. Para petugas KUA yang ada atau bahkan para petugas yang ada di pengadilan agama, banyak di antara mereka orang-orang atau oknum-oknum yang kurang cakap dalam pemahaman syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bidang ilmu munakahat. Itu sudah merupakan suatu hal yang umum lumrah diketahui oleh banyak orang, walaupun secara lahiriah beliau-beliau ini diangkat dan diorangkan di kacamata masyarakat secara umum. Namun real faktanya kepercayaan masyarakat kepada para kiai, kepada para gus, kepada para ustadz yang ada di kampung-kampung itu jauh dominan lebih tinggi, lebih percaya karena beliau-beliau memang terbukti secara keilmuan lebih mumpuni, lebih menguasai tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan pihak-pihak yang lainnya. Apakah kemudian dengan kondisi yang seperti ini itu tetap menjadi tidak boleh bagi calon mempelai laki perempuan untuk mengangkat ustadz kampung sebagai wali muhakkam? Apakah tetap tidak boleh? Menurut pandangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga para ulama-ulama yang ada di kalangan Syafi'iyah. Beliau-beliau menandaskan bahwa ketika ada seorang wali hakim,
walau bid-darurah. Walaupun wali hakim yang ada itu adalah secara doruri. Artinya secara standar fikih, beliau ini sebenarnya masih belum layak untuk menjadi seorang qadhi, belum layak untuk menjadi seorang hakim. Tapi karena memang bagaimana lagi, prosedur untuk menjadi hakim itu harus melalui sarjana ini, sedangkan kiai-kiai yang mumpuni dalam bidang fikih itu kebanyakan tidak memiliki sertifikat sarjana seperti itu. Tidak bergelar, beliau-beliau kebanyakan tidak kuliah dan seterusnya, sehingga tidak bisa menjadi seorang hakim atau menjadi seorang kepala KUA di tempatnya masing-masing. Beliau para kiai-kiai yang mumpuni ilmunya ini hanya bergerak dalam dunia dakwah dan mengajar di kampungnya masing-masing. Apakah kemudian seperti ini tetap tidak bisa? Dalam pandangan mazhab Syafi'i ini tetap tidak diperbolehkan. Kecuali jika seandainya wali hakim yang daruroh tadi itu meminta biaya kepada calon mempelai laki-laki perempuan yang akan menikah ini dengan biaya di atas standar. Jika seandainya wali hakim yang ada, yang dalam konteks keindonesiaan itu adalah pihak KUA, seandainya pihak KUA itu meminta biaya yang di atas standar, taruhlah misalkan standarnya itu 800.000, lalu kemudian karena ada kasus yang seperti ini, tidak ada akte cerai, tidak ada ini begini, lalu kemudian beliau ini pihak KUA itu meminta biaya yang lebih, taruhlah misalkan 1,5 juta atau 2 juta, yang mana lebihnya biaya ini la yuhtamalu adatan. Kelebihannya ini memang tidak bisa ditanggung secara standar masyarakat umum yang ada di Indonesia. Kesulitan untuk membayar kelebihan yang seperti itu. Maka calon mempelai laki-laki perempuan ini yang akan menikah ini diperbolehkan untuk mengangkat wali muhakkam dalam kacamata fikih, tapi ini ya, dalam kacamata fikih mazhab Syafi'i diperbolehkan untuk mengangkat wali muhakkam, yang mana wali muhakkam ini walaupun tidak bertaraf mujtahid. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Bujairami dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna. Dalam hal ini beliau ketika misalkan ada peristiwa yang seperti itu, ada kasus yang seperti ini, pihak wali hakim meminta biaya yang lebih tinggi lagi, maka kemudian pihak mempelai laki perempuan diperbolehkan mengangkat wali muhakkam walaupun beliau bukan bertaraf mujtahid, dengan catatan wali muhakkam tersebut memiliki sifat adalah. Dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan beliaunya ini tidak doyan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Dengan catatan konteks peristiwa yang tadi disebutkan di awal, yaitu bersumber dari keterangan Syekh Bujairami dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna. Ketika memang konteksnya seperti itu, maka diperbolehkan. Namun kemudian ternyata yang terjadi faktualnya yang ada di KUA kita semuanya tidak seperti demikian. Pihak KUA ketika misalkan menerima satu pernikahan dan diadakan di kantor KUA, itu tidak meminta biaya sama sekali. Beliau akan meminta biaya ketika akad pernikahan itu diadakan di rumah acara, bukan di kantor KUA. Di rumahnya mempelai perempuan atau di tempat yang lain, intinya di luar kantor, maka itu akan ada biayanya, dan biaya ini sudah standar seluruh Indonesia disamaratakan. Ketika seperti ini, maka kita sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, kita masih belum diperkenankan untuk mengangkat wali muhakkam dalam kasus yang seperti ini. Jika kemudian ditanyakan, siapakah kira-kira yang akan bertanggung jawab ketika terjadi perzinaan? Jika pertanyaannya seperti itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Maka yang akan bertanggung jawab ketika terjadi perzinaan, tidak kemudian hal ini 100% menjadi tanggung jawab pemerintah yang mengelola negara dan masyarakat Indonesia. Tentunya ini kembali kepada tanggung jawab masing-masing dari mukallaf itu sendiri. Para mukallaf itu sendirilah yang kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Sehingga jalurnya supaya kedua mempelai tadi itu bisa tetap menikah secara sah, baik itu melalui agama ataupun melalui negara, hendaknya ketika dia itu ditolak oleh pihak KUA, dia si laki-lakinya terutama memperjuangkan supaya lekas mendapatkan akte perceraian.
hendaknya dia sesegera mungkin mengurus perceraiannya di pengadilan agama. Ketika sudah mengurusnya, lalu kemudian sudah terbit akta cerainya, maka dia bisa mengurus pernikahan dengan perempuan yang kedua ini. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Kalau misalkan khawatir terjadi perzinaan, maka hendaknya mereka berdua bersabar terlebih dahulu dengan mengkondisikan situasi. Bagaimana caranya mereka berdua ini tidak sampai terjerumus pada perzinaan, na'udzubillah min dzalik. Dengan cara mengurangi komunikasi secara langsung, mengurangi pertemuan atau mungkin mengurangi perjumpaan secara berduaan. Seandainya memang ingin ketemu, ingin ngobrol bersama secara face to face, hendaknya itu dilakukan di tempat yang umum dan banyak orang, sehingga nanti potensi-potensi munculnya fahisyah itu menjadi semakin minim, menjadi semakin kecil, sehingga ini bisa membantu mereka berdua untuk tidak melakukan perzinaan. Sehingga ini semuanya kita tidak sampai menabrak hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita tidak sampai menabrak hukum-hukum kenegaraan, hukum-hukum positif yang sudah berlaku di negara kita, dan kita bisa menjadi warga negara yang baik. Dan ini semuanya telah dirumuskan dalam KHI, dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam, yang mana ini semuanya telah didiskusikan, dirapatkan demi kemaslahatan masyarakat Islam yang ada di negara Indonesia. Tolak ukurnya atau asas yang digunakan dalam memunculkan undang-undang tersebut tentunya berasaskan dari darul mafasid wa jalbul masoleh. Bagaimana caranya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan masyarakat kita dari bentuk mafsadah-mafsadah yang mungkin terjadi, dan bagaimana caranya kita bisa mengambil dan mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia yang ada. Ini kiranya jawaban sementara dari segenap pembahasan yang ada, dan untuk pembahasan-pembahasan dari pertanyaan ini yang berikutnya insya Allah akan kita bahas pada video-video yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, bersabar menerima musibah dari Allah, bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan yang lebih berat lagi adalah bersabar untuk menahan diri tidak melakukan kemaksiatan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan juga bisa membanggakan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.